Bisa, antar saya ke rumahnya, ucap pria muda itu pelan, tapi terburu. Mobil mewahnya terhenti di jalan desa yang asing, tanpa sinyal, tanpa penunjuk arah. Ia tidak sedang mencari siapapun. Ia hanya ingin sampai, menutup urusan lama, lalu pergi tanpa menoleh. Di depannya berdiri seorang gadis miskin, ragu mengangguk, menatap pria yang hidupnya terasa terlalu jauh dari dunianya. Tak ada yang menyangka, satu petunjuk sederhana hari itu akan mengubah banyak hal. Di desa tanpa peta dan tanpa janji, arah hidup mulai bergeser, pelan, hampir tak terasa. Cerita ini bukan tentang orang kaya yang menyelamatkan orang miskin. Ini tentang langkah kecil yang menyeret seseorang ke jalan yang tak pernah ia rencanakan. Sebelum ceritanya berlanjut, tulis di komentar dari kota mana kamu menonton, dan subscribe channel ini agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah yang mungkin diam-diam sedang terjadi di sekitarmu. Langkah kecil itu dimulai dari sebuah keraguan yang tak sempat ia pikirkan panjang. Raka berdiri di samping mobilnya, menatap jalan tanah yang membelah desa itu seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Udara sore terasa berat, bukan karena panas, tapi karena sunyi yang tidak biasa ia hadapi. Di kota, kesunyian selalu bisa dibeli dengan musik, percakapan, atau deru mesin. Di sini, sunyi hanya berdiri, menunggu, dan memaksa orang mendengarkan dirinya sendiri. Gadis itu masih berdiri beberapa langkah darinya. Tubuhnya kurus, bajunya sederhana, dan sandal jepitnya tampak sudah lama menipis. Di tangannya ada kantong plastik berisi sayuran, digenggam erat seolah takut isinya hilang kalau ia lengah sedikit saja. Matanya sesekali melirik mobil Raka, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Rumah yang Bapak cari, rumah tua dengan pohon mangga besar di depannya, ya? Ucapnya pelan, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Raka mengangguk. Nama rumah itu terasa asing di lidahnya sendiri, padahal dulu ia pernah berlari-lari di halamannya. Ia hanya ingat potongan kenangan yang kabur, suara kakeknya, dan bau tanah basah setelah hujan. Selebihnya, hidupnya sudah terlanjur diisi gedung tinggi dan rapat tanpa jeda. Kalau lewat sini, mobilnya tidak bisa, lanjut gadis itu. Jalannya mengecil. Tapi, kalau mau, saya bisa antar sampai dekat. Kalimat itu sederhana. Tidak ada janji, tidak ada basa-basi. Tapi entah kenapa, Raka tidak langsung menolak. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, kebiasaan refleks setiap kali merasa waktu terbuang. Namun di desa itu, jarum jam seolah bergerak lebih lambat, seakan menantangnya untuk berhenti sebentar. Nama kamu siapa? Tanya Raka, akhirnya. Aira, jawabnya singkat. Mereka berjalan beriringan. Raka mengunci mobilnya, sesuatu yang terasa konyol di tempat di mana semua orang saling mengenal. Setiap langkah di jalan tanah itu membuat sepatu mahalnya kotor, tapi ia tidak lagi peduli. Aira berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan Raka masih mengikutinya. Kakek bapak dulu orang baik, ucap Aira tiba-tiba, tanpa diminta. Raka terkejut. Kamu kenal kakek saya? Aira mengangguk pelan. Dulu, waktu ayah saya masih ada, kakek sering lewat rumah. Bawa hasil kebun. Katanya, hidup itu jangan pelit sama orang yang lagi susah. Kata ayah membuat langkah Aira sedikit melambat. Raka menangkap perubahan itu, meski gadis itu berusaha menyembunyikannya. Ada nada yang tertahan di sana, seperti pintu yang sengaja tidak dibuka penuh. Mereka melewati rumah-rumah kayu yang berdiri rapat. Beberapa orang menoleh, tatapan mereka berhenti lebih lama di Raka. Mobil mahal mungkin jarang masuk ke desa ini. Raka merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bukan karena tatapan itu, tapi karena kesadaran bahwa ia datang dari dunia yang berbeda, dunia yang seringkali tidak peduli pada tempat seperti ini. Aira, panggil Raka pelan. Kamu sering bantu orang yang tersesat? Aira tersenyum tipis. Kalau tidak dibantu, nanti mereka muter-muter sendiri. Kasihan. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Di kepalanya, kata kasihan biasanya berhubungan dengan laporan sosial, donasi, atau angka di atas kertas. Tapi dari mulut Aira, kata itu terdengar sederhana, seperti bagian alami dari hidup. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah tikungan. Dari kejauhan, tampak pohon mangga tua berdiri sendirian, dahannya menjulur kemana-mana, seperti tangan yang lelah tapi masih setia menunggu. Itu rumahnya, kata Aira. Raka menatapnya lama. Dadanya terasa sempit,
Bukan karena lelah berjalan, tapi karena sesuatu yang tiba-tiba menekan dari dalam. Rumah itu terlihat lebih kecil dari ingatannya, lebih rapuh, dan entah kenapa, terasa seperti sedang menunggu keputusan yang tidak adil. "Terima kasih," ucap Raka. Tangannya merogoh saku, refleks ingin memberi uang. Aira cepat menggeleng. "Tidak usah, Pak. Saya cuma nunjukin jalan." Raka menahan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa uang tidak punya tempat di situasi itu. Aira berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Raka berdiri sendirian di depan rumah kakeknya. Di belakangnya, langkah Aira menjauh, tapi jejaknya terasa tertinggal di pikirannya. Ia datang dengan niat menjual dan pergi. Tapi di jalan yang salah itu, sesuatu sudah mulai berubah, pelan, tanpa izin, dan ia belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Karena bahkan saat kakinya melangkah masuk ke halaman rumah kakeknya, pikirannya masih tertinggal pada sosok yang baru saja pergi tanpa meminta apapun. Raka berdiri lama di bawah pohon mangga tua itu. Daun-daunnya berguguran pelan, jatuh ke tanah seperti waktu yang terus bergerak tanpa menunggu. Rumah di depannya sunyi. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat, dan pintu kayunya terlihat lapuk. Tidak ada sambutan, tidak ada suara. Hanya kenangan yang tiba-tiba menyeruak tanpa izin. Ia membuka pintu dengan kunci lama yang masih ia simpan. Engselnya berderit pelan, seolah rumah itu mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjang. Aroma debu bercampur kayu tua menyambutnya. Raka melangkah masuk, perlahan, seperti orang asing yang takut mengganggu. Di ruang tamu, kursi rotan masih tersusun seperti dulu. Di dinding, foto hitam putih kakeknya tergantung miring. Raka mendekat, menatap wajah tua itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa sesak bukan karena beban pekerjaan, tapi karena rasa bersalah yang datang terlambat. Ia duduk, memejamkan mata sejenak. Tapi bayangan Aira kembali muncul. Cara gadis itu menyebut kakeknya orang baik. Cara suaranya berubah saat menyebut ayahnya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak sekadar kebetulan. Raka keluar lagi. Ia memutuskan berjalan menyusuri desa sebelum hari gelap. Kakinya melangkah tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti jalan yang tadi ia lewati bersama Aira. Setiap rumah yang dilewati terasa hidup dengan caranya sendiri. Ada suara panci beradu, tawa anak kecil, dan percakapan lirih di teras. Dunia yang selama ini tidak pernah masuk dalam agenda rapatnya. Tak jauh dari rumah kakeknya, Raka melihat Aira duduk di pinggir jalan, menunggu seseorang. Kantong sayurnya sudah tidak ada. Ia tampak lelah, pundaknya turun, matanya kosong menatap tanah. "Aira," panggil Raka. Gadis itu terkejut. Ia berdiri cepat, tampak kikuk. "Bapak, sudah sampai?" "Sudah," jawab Raka. "Terima kasih tadi." Aira mengangguk singkat. Ada jarak yang kembali tercipta, seolah pertemuan mereka seharusnya berhenti di tikungan tadi. Tapi Raka belum siap membiarkannya begitu saja. "Kamu tinggal di mana?" tanya Raka, spontan, lalu menyesal karena terdengar terlalu ingin tahu. Aira ragu. "Tidak jauh. Di belakang balai desa." Mereka berjalan berdampingan lagi, kali ini dalam diam yang lebih berat. Raka memperhatikan langkah Aira yang cepat, seperti orang yang terbiasa mengejar waktu. Di satu titik, mereka melewati sekelompok ibu-ibu yang langsung terdiam saat melihat Raka. Bisik-bisik kecil terdengar, tidak jelas, tapi cukup membuat Aira menunduk lebih dalam. "Kamu sering dapat tatapan seperti itu?" tanya Raka pelan. Aira tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Sudah biasa." Jawaban itu sederhana, tapi Raka merasakan ada luka di baliknya. Luka yang terlalu sering diabaikan sampai terasa normal. Di depan sebuah rumah kecil berdinding papan, Aira berhenti. "Saya sampai sini, Pak." Raka mengangguk. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Semua kalimat terasa salah. Akhirnya ia hanya berkata, Kalau besok saya masih di sini, boleh saya minta tolong lagi?" Aira menatapnya, kaget. "Tolong apa?" "Petunjuk jalan," jawab Raka jujur. "Tentang desa ini." Aira terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau saya tidak kerja, saya ada." Raka berbalik pergi. Malam mulai turun, membawa udara dingin yang menusuk. Di dalam rumah kakeknya, ia mencoba menenangkan diri,
tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Gadis itu, desa ini, dan rasa tidak nyaman yang justru terasa seperti panggilan. Di ponselnya, puluhan pesan dari kota menunggu. Rapat, kontrak, keputusan penting. Raka menatap layar lama, lalu meletakkannya kembali tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dunia menunggu. Dan di desa kecil itu, keputusan kecil kembali diambil, tanpa ia sadari akan menyeret hidupnya ke arah yang tak bisa lagi ia kendalikan. Pagi datang lebih cepat dari yang Raka kira. Ayam berkokok bersahutan, menggantikan alarm mahal yang biasa membangunkannya di apartemen kota. Ia terbangun di ranjang kayu tua, memandang langit-langit rumah kakeknya yang penuh noda waktu. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada. Lalu ingatan tentang jalan tanah, pohon mangga, dan seorang gadis bernama Aira kembali menyeruak. Raka duduk, menghela napas panjang. Hari ini seharusnya sederhana. Menghubungi notaris desa, melihat ulang batas tanah, lalu menandatangani niat jual. Setelah itu, ia bisa kembali ke hidupnya yang rapi dan terkontrol. Setidaknya, itu rencana awalnya. Di meja kayu ruang tengah, ia menemukan map coklat tua berisi dokumen. Tulisan tangan kakeknya masih jelas di sampulnya. Raka membuka satu persatu. Sertifikat tanah, surat lama, dan beberapa catatan yang sudah menguning. Di antara kertas-kertas itu, ada selembar surat yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Nama ayah Aira tertulis di sana. Raka membaca perlahan, berulang-ulang, berharap matanya salah. Surat itu berbicara tentang perjanjian lisan, tentang kepercayaan, tentang tanah yang seharusnya dibagi. Tapi tidak pernah terjadi. Tidak ada tanda tangan resmi, hanya catatan tangan kakeknya yang penuh penyesalan di bagian akhir. Maaf, begitu tulisannya. Raka menutup map itu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa berat, seolah udara di rumah itu mendadak habis. Semua potongan cerita yang kemarin terasa acak, kini mulai membentuk garis yang menyakitkan. Ketukan pelan terdengar di pintu. Raka terkejut. Ia bangkit dan membuka pintu. Di depannya berdiri Aira, kali ini tanpa kantong sayur. Wajahnya tampak cemas, seolah ia ragu datang ke tempat itu. Maaf, Pak, ucapnya cepat. Kemarin Bapak bilang mungkin butuh petunjuk lagi. Raka mengangguk, berusaha tersenyum. Masuklah. Aira melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menyapu ruangan seperti seseorang yang membawa kenangan lama. Ia berhenti di depan foto kakek Raka. Beliau tidak berubah, katanya lirih. Raka menelan ludah. Aira, ayahmu dulu, seperti apa? Pertanyaan itu jatuh terlalu tiba-tiba. Aira menegang. Tangannya saling menggenggam, kukunya menekan kulit sendiri. Kenapa Bapak tanya? Raka ragu, lalu berkata jujur, aku menemukan namanya di dokumen kakek. Wajah Aira memucat. Ia menunduk, lama sekali, sebelum akhirnya berkata, ayah saya orang yang dianggap salah. Orang desa bilang dia serakah. Padahal, dia hanya percaya. Suara Aira bergetar. Raka tidak memotong. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mengendalikan percakapan. Ayah saya pergi dari desa dengan nama buruk, lanjut Aira. Tidak pernah kembali. Keheningan menyelimuti ruangan. Raka merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Tanah yang ingin ia jual, kini terasa seperti saksi bisu dari luka yang belum pernah sembuh. Aku datang ke sini untuk menjual tanah ini, ucap Raka akhirnya, suaranya berat. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Aira menatapnya, matanya penuh campuran harap dan takut. Bapak tidak perlu peduli. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Raka menyadari, bagi Aira, peduli seringkali berarti luka baru. Di luar, suara orang-orang mulai terdengar. Kabar tentang rencana penjualan tanah cepat menyebar. Beberapa warga menatap rumah itu dengan ekspresi tidak ramah. Raka berdiri di ambang jendela, melihat dunia yang perlahan berubah menjadi tekanan nyata. Hari itu, tanah bukan lagi sekadar aset. Ia menjadi beban, janji yang dilanggar, dan awal dari konflik yang tak bisa lagi diselesaikan dengan tanda tangan di atas kertas. Ia menjadi beban, janji yang dilanggar, dan awal dari konflik yang mulai bergerak tanpa menunggu kesiapan siapapun. Raka merasakan itu sejak langkah pertama ia keluar rumah pagi itu. Tatapan warga tidak lagi sekadar penasaran, tapi menyimpan sesuatu yang lebih berat. Ada kecurigaan,
Ada amarah lama yang seperti menemukan alasan untuk muncul ke permukaan. Nama kakeknya mungkin dulu dihormati, tapi namanya sendiri kini berdiri di ambang penilaian yang belum tentu adil. Aira berjalan beberapa langkah di depannya. Ia terlihat berusaha setenang mungkin, tapi Raka bisa melihat bahunya kaku. Setiap bisikan yang lewat, setiap pandangan yang terlalu lama, membuat langkahnya sedikit lebih cepat. "Kamu tidak harus ikut," ucap Raka pelan. Aira menggeleng. "Kalau saya tidak ada, mereka akan bicara lebih keras." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia baru menyadari, selama ini Aira hidup berdampingan dengan suara-suara yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya belajar menipiskan dirinya agar tidak terlalu terdengar. Mereka berhenti di balai desa. Bangunan tua itu mulai dipenuhi orang. Beberapa wajah menua yang dulu mungkin sering duduk bersama kakeknya kini berdiri dengan ekspresi kaku. Kepala desa menyambut Raka dengan senyum formal yang terasa dipaksakan. "Kami dengar tanah itu mau dijual," kata pria itu tanpa basa-basi. Raka mengangguk. "Itu rencana awal saya." Bisik-bisik langsung menyebar. Aira menunduk lebih dalam. Raka merasakan dorongan aneh untuk berdiri sedikit lebih dekat dengannya, seolah jarak sekecil itu bisa melindungi. "Tapi," lanjut Raka, suaranya mantap meski dadanya bergetar, "saya menemukan hal-hal yang belum selesai." Ruangan mendadak sunyi. Seorang pria tua melangkah maju. Matanya tajam, penuh kenangan pahit. "Kamu mau mengungkit masa lalu?" Raka tidak menghindar. "Kalau masa lalu itu masih menyakiti orang hari ini, ya?" Nama ayah Aira disebut. Suasana berubah. Beberapa orang saling pandang, sebagian menunduk, sebagian lagi menghela napas panjang. Ada yang ingin bicara, tapi memilih diam. "Ayah gadis itu dulu hampir memecah desa," ujar seseorang dengan suara keras. Aira mengangkat kepala. Matanya basah, tapi tatapannya tidak lari. "Ayah saya hanya percaya pada janji." Kalimat itu membuat ruangan bergemuruh. Raka merasakan getaran di lantai kayu. Konflik yang selama ini terkubur, kini terbuka di hadapan semua orang. "Cukup," kata kepala desa, mencoba menenangkan. "Ini bukan tempatnya." Raka melangkah maju. "Kalau bukan sekarang, kapan?" Keberanian itu terasa asing bahkan bagi dirinya sendiri. Di kota, ia terbiasa berbicara dengan data. Di sini, ia harus berhadapan dengan perasaan, luka, dan sejarah yang tidak tercatat rapi. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Orang-orang bubar dengan wajah tegang. Aira berjalan keluar lebih dulu. Di luar, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. "Aku minta maaf," ucap Raka. "Aku tidak tahu akan jadi seperti ini." Aira berhenti. "Tidak ada yang pernah tahu, Pak. Itu sebabnya orang seperti saya terbiasa menanggung." Raka ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia peduli. Tapi kata-kata itu terasa rapuh. Ia hanya bisa berkata, "Aku akan kembali." Aira menatapnya lama. "Jangan kembali kalau hanya ingin menenangkan diri sendiri." Kalimat itu menghantam keras. Raka berdiri sendiri di halaman balai desa, menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar pengulangan. Ini adalah garis batas. Dan setiap langkah setelahnya akan menentukan, apakah ia hanya singgah, atau benar-benar tinggal menghadapi akibatnya. Pertanyaan itu menggantung lama bahkan setelah halaman balai desa kembali sepi. Raka tidak langsung pulang. Ia berdiri cukup lama, menatap tanah kosong di depannya, seolah jawaban bisa muncul dari debu yang diinjak banyak orang tadi. Dadanya terasa penuh, tapi bukan oleh amarah. Lebih mirip rasa bersalah yang perlahan menemukan bentuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa kehadirannya bisa menjadi beban bagi orang lain. Aira sudah tidak terlihat. Entah sejak kapan gadis itu menghilang dari pandangannya. Raka melangkah pulang sendiri, melewati jalan yang sama, tapi rasanya berbeda. Setiap rumah kini seperti memiliki mata. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyum kecil. Hanya jarak yang jelas terbentang antara dirinya dan dunia yang ia masuki tanpa benar-benar mengerti aturannya. Di rumah kakeknya, Raka duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu. Ia membuka ponsel. Puluhan panggilan tak terjawab dari asistennya. Pesan-pesan masuk tanpa henti. Ada nada panik, ada tekanan. Dunia lamanya tidak pernah diam terlalu lama. Ia akhirnya menjawab satu panggilan. "Pak, kita butuh keputusan hari ini."
Suara di seberang terdengar tegang. Investor menunggu. Kalau Bapak terlalu lama di desa, ini bisa jadi masalah. Raka memejamkan mata. Aku masih di sini. Hah? Suara itu terdiam sejenak. Pak, ini bukan urusan kecil. Raka tahu. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya, ada urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Tunda semuanya, ucapnya. Aku butuh waktu. Panggilan itu berakhir dengan keheningan berat. Raka meletakkan ponselnya. Ia menatap sekeliling rumah. Rumah ini pernah menjadi tempat kakeknya membuat keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar pada orang lain. Dan kini, ia berada di posisi yang sama, tapi dengan beban yang jauh lebih rumit. Malam datang. Dari jendela, Raka melihat Aira lewat di kejauhan. Ia berjalan cepat, membawa ember air. Tanpa sadar, Raka keluar dan mengikuti dari jauh. Tidak ingin terlihat, tidak ingin mengganggu. Ia hanya ingin tahu. Aira berhenti di sumur umum. Beberapa orang sudah ada di sana. Begitu melihatnya, suasana berubah. Percakapan terhenti. Aira menunduk, menimba air tanpa berkata apa-apa. Dia dekat sama orang kota itu. Ya, bisik seseorang, cukup keras untuk didengar. Aira diam. Tangannya tetap bergerak. Pantesan berani sekarang, sambung yang lain. Raka mengepalkan tangan. Ia ingin maju, ingin membela. Tapi ia teringat kalimat Aira tadi siang. Jangan kembali kalau hanya ingin menenangkan diri sendiri. Ia menyadari, kehadirannya di sana justru akan memperburuk keadaan. Saat Aira mengangkat embernya dan pergi, bahunya terlihat semakin kecil. Raka merasa dadanya teriris pelan. Jarak antara mereka bukan lagi soal kaya dan miskin, tapi soal beban yang tak seimbang. Keesokan paginya, Raka mencari Aira. Ia mendatangi rumah kecil di belakang balai desa. Seorang perempuan tua membukakan pintu. Aira? Tanya Raka. Perempuan itu menatapnya lama. Dia sudah berangkat kerja. Sejak subuh. Kerja apa? Bersih-bersih di rumah orang. Kadang sampai malam. Raka mengangguk, mengucap terima kasih, lalu pergi dengan langkah berat. Ia berjalan menyusuri desa, menyadari betapa hidup Aira penuh dengan kerja tanpa jeda, tanpa pengakuan. Sementara dirinya datang dengan pilihan, Aira hidup dengan keharusan. Sore hari, mereka akhirnya bertemu lagi. Di pinggir jalan. Aira tampak lelah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Aira, panggil Raka. Aira berhenti. Pak. Aku tidak ingin jadi masalah buat kamu, ucap Raka pelan. Aira tersenyum tipis. Masalah itu sudah ada sebelum Bapak datang. Raka menelan ludah. Aku tidak akan pergi. Aira menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, Bapak harus siap melihat jarak yang sebenarnya. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia akhirnya mengerti. Tinggal bukan tentang keberanian datang, tapi tentang sanggup menanggung akibat tanpa meminta siapapun menyesuaikan diri demi dirinya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka saat ia duduk sendirian di beranda rumah kakeknya. Malam telah turun, dan desa kembali tenggelam dalam kesunyian yang pekat. Lampu-lampu rumah warga menyala redup, seperti nyala harapan yang dijaga agar tidak sepenuhnya padam. Raka menatap langit gelap, mencoba mencari celah untuk bernapas di antara keputusan-keputusan yang menumpuk. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan singkat, melainkan panggilan video dari kota. Nama ibunya muncul di layar. Raka menarik napas panjang sebelum menjawab. Kamu masih di sana? Suara ibunya terdengar dingin, nyaris tanpa basa-basi. Iya, jawab Raka singkat. Untuk apa? Nada itu mengeras. Kamu tahu apa yang sedang terjadi di sini? Raka tahu. Ia selalu tahu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyesuaikan diri. Ada urusan yang belum selesai. Urusan apa yang lebih penting dari perusahaan? Ibunya menarik napas tajam. Kamu pikir reputasi keluarga tidak dipertaruhkan? Kata reputasi bergema lama. Raka menatap lantai kayu di bawah kakinya. Aku hanya ingin memastikan semuanya adil. Ibunya tertawa pendek. Adil menurut siapa? Gadis desa itu? Raka menegang. Namanya Aira. Raka, suara ibunya melunak, tapi justru terasa lebih berbahaya.
Kamu tidak bisa mencampur perasaan dengan tanggung jawab. Panggilan itu berakhir dengan ultimatum yang tak terucap. Raka meletakkan ponselnya, tangannya gemetar. Dunia kota yang dulu ia kenal terasa semakin jauh, tapi bayangannya masih mampu menghimpit dada. Keesokan harinya, notaris desa datang. Pria paruh baya itu membuka map, menjelaskan prosedur penjualan tanah dengan suara datar. Kata-katanya mengalir seperti rutinitas, tapi setiap kalimat terasa menampar. Kalau ditandatangani hari ini, prosesnya cepat, ucapnya. Raka menatap pena di atas meja. Tangannya berhenti di udara. Saya butuh waktu. Notaris itu menghela napas. Waktu jarang dimiliki orang seperti Anda. Kalimat itu mengingatkan Raka betapa istimewanya posisinya. Ia bisa memilih menunda, sementara orang lain harus menerima apapun yang jatuh ke tangan mereka. Di luar rumah, Aira berdiri. Ia tidak masuk, hanya menunggu. Tatapannya bertemu dengan Raka. Tidak ada senyum, tidak ada harap. Hanya kelelahan yang jujur. Kalau Bapak menjualnya, saya tidak marah, ucap Aira pelan saat mereka akhirnya bicara. Saya sudah terbiasa kehilangan. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tudingan siapapun. Raka menyadari, Aira tidak sedang meminta. Ia hanya menyatakan fakta hidupnya. Kalau aku tidak menjualnya, jawab Raka, aku juga akan kehilangan. Aira menatapnya, bingung. Apa? Dunia lamaku, kata Raka jujur. Sedikit demi sedikit. Aira terdiam. Angin berhembus membawa debu. Suasana terasa rapuh, seolah satu kata salah bisa meruntuhkan semuanya. Sore itu, kabar menyebar cepat. Orang-orang kota mulai berdatangan. Mobil-mobil asing parkir di pinggir desa. Anak-anak berhenti bermain, menatap dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Tekanan dari kota kini hadir secara fisik. Seorang pria berpakaian rapi mendekati Raka. Kami datang menjemput Anda, Pak. Rapat darurat. Raka menatap desa itu sekali lagi. Ia melihat Aira berdiri di kejauhan, sendirian, dikelilingi jarak yang tak kasat mata. Aku belum selesai di sini, ucap Raka tegas. Pria itu terdiam, lalu pergi tanpa banyak bicara. Raka tahu, penolakannya akan berbuah panjang. Malam itu, Raka duduk sendiri, menimbang kehilangan mana yang sanggup ia tanggung. Dan untuk pertama kalinya, suara dari kota terdengar bukan sebagai panggilan pulang, melainkan ancaman yang menunggu jawaban. Itu tidak datang dalam bentuk teriakan, melainkan dalam keheningan yang perlahan mengisolasi. Pagi itu, desa terasa berbeda. Tidak ada sapaan ringan, tidak ada senyum kecil yang biasanya muncul meski sekadar basa-basi. Raka berjalan keluar rumah kakeknya dengan perasaan tak nyaman. Ia merasakan perubahan itu bahkan sebelum mendengar apapun. Udara seolah lebih berat, langkahnya terasa lebih disorot. Aira sedang menyapu halaman rumah orang. Tubuhnya bergerak otomatis, seperti mesin yang sudah terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Saat melihat Raka dari kejauhan, ia berhenti sejenak, lalu kembali menunduk. Bukan karena tidak ingin menyapa, tapi karena tahu, setiap tatapan yang terlalu lama bisa berubah menjadi bahan bisik-bisik. Bisik-bisik itu akhirnya terdengar. Makanya dia berani, ada orang kota di belakangnya. Sudah lama keluarganya cari muka. Kalimat-kalimat itu tidak diarahkan langsung, tapi cukup keras untuk melukai. Aira pura-pura tidak mendengar. Tangannya terus menyapu, meski gerakannya mulai tidak rapi. Raka berdiri mematung. Dadanya panas, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti. Ada batas tak terlihat yang menahannya. Ia sadar, kehadirannya di sana bukan solusi instan. Bahkan bisa jadi, ia adalah sumber masalah baru. Saat Aira selesai bekerja, ia berjalan cepat menuju sumur. Raka mengikuti dari jauh. Di sana, beberapa perempuan berdiri berkelompok. Begitu Aira datang, percakapan terhenti. Salah satu dari mereka tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Kamu sekarang sibuk ya, kata perempuan itu. Jarang kelihatan. Aira mengangguk singkat. Kerja? Kerja atau ditemani? Lanjut yang lain, disusul tawa kecil. Aira menahan napas. Raka melihat tangannya gemetar saat menarik timba. Air tumpah sedikit, membasahi tanah. Tak ada yang membantu. Aira, panggil Raka, akhirnya. Semua mata beralih.
Keheningan jatuh berat. Aira menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Kamu mau pulang bareng? Tanya Raka, suaranya dibuat setenang mungkin. Aira ragu. Ia tahu, satu langkah ke arah Raka akan memperpanjang cerita yang sudah terlalu panjang. Tapi lelah di tubuhnya lebih kuat dari rasa takut. Ia mengangguk pelan. Mereka berjalan berdampingan tanpa bicara. Jarak di antara mereka kecil, tapi terasa seperti jurang. Setiap langkah terasa diawasi. Maaf, ucap Raka tiba-tiba. Semua ini karena aku. Aira tersenyum pahit. Bukan, Pak. Semua ini karena saya tidak pernah punya pilihan. Kalimat itu membuat Raka berhenti. Kamu punya pilihan sekarang. Aira menatapnya, matanya basah tapi tajam. Pilihan yang datang karena orang lain selalu ada harganya. Di depan rumah Aira, mereka berhenti. Raka ingin mengatakan banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Semua kata terdengar egois. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, ucap Raka akhirnya. Aira menggeleng pelan. Mereka tidak memukul saya. Mereka hanya membuat saya merasa kecil. Itu lebih sulit dilawan. Malamnya, Raka mendengar suara ribut di luar. Beberapa warga berkumpul di depan rumah kakeknya. Tidak ada teriakan, hanya tatapan dingin dan percakapan terputus-putus. Pesan itu jelas. Ia tidak sepenuhnya diterima. Raka berdiri di balik jendela, menyadari sesuatu yang pahit. Ketimpangan bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus diam. Di rumah kecilnya, Aira duduk sendirian. Ia memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena kata-kata orang, tapi karena ia tahu, semakin dekat Raka berdiri di sisinya, semakin keras dunia akan menekan. Dan malam itu, tanpa satupun hinaan diucapkan secara langsung. Keduanya belajar bahwa luka terdalam sering datang dari hal-hal yang dibiarkan seolah wajar. Dan pagi itu luka itu menemukan suaranya. Raka terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumah. Bukan langkah tergesa, tapi langkah yang sengaja dibuat terdengar. Ia membuka mata dengan perasaan tidak enak. Dari celah jendela, ia melihat beberapa warga berdiri tidak jauh dari pagar. Mereka tidak berteriak. Tidak juga mengetuk. Mereka hanya berdiri, berbicara pelan, seolah ingin memastikan keberadaannya diketahui. Raka keluar rumah. Udara pagi masih dingin, tapi suasananya menusuk. Salah satu pria paruh baya menatapnya lurus. Kami dengar bapak mulai mengungkit nama lama, ucapnya datar. Raka mengangguk. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Kebenaran versi siapa? Sahut yang lain. Versi gadis itu? Nama Aira tidak disebut, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Raka merasakan amarah naik, tapi ia menahannya. Ia belajar, di tempat ini, emosi yang meledak hanya akan menguatkan tembok. Ayahnya dulu bikin masalah, lanjut pria itu. Dan anaknya sekarang mengulang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Raka menatap mereka satu persatu. Mengulang apa? Berani berharap, jawab seseorang lirih, tapi jelas. Mereka pergi setelah itu, meninggalkan halaman rumah kakeknya kembali sunyi. Raka berdiri lama, merasakan betapa kejamnya sebuah cap yang diwariskan tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Siang harinya, Raka mencari Aira. Ia menemukannya di belakang rumah, sedang mencuci pakaian. Tangannya merah, gerakannya lambat. Saat melihat Raka, ia berhenti. Mereka datang ke sini? Tanya Aira tanpa menoleh. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka bicara soal ayahmu. Aira menutup matanya. Nafasnya tertahan lama. Saya tahu, ucapnya pelan. Itu selalu dimulai dari situ. Raka jongkok di depannya, menjaga jarak. Ceritakan padaku. Aira tertawa kecil, tanpa suara. Tidak ada yang mau mendengar selama ini. Aku mau, jawab Raka cepat, lalu menahan dirinya. Kalau kamu siap. Air di ember beriak pelan. Aira memandang pantulannya sendiri. Ayah saya bukan orang pintar. Dia hanya percaya pada janji. Pada kata orang yang lebih berkuasa darinya. Raka tidak memotong. Ketika janji itu tidak ditepati, dia menunggu. Terlalu lama. Sampai orang-orang bilang dia serakah, bilang dia mau mengambil yang bukan haknya. Suara Aira bergetar. Padahal dia hanya tidak tahu bagaimana cara melawan.
Raka merasakan dadanya sesak. Dokumen di rumah kakeknya kembali terbayang. Kata maaf yang terlambat. Setelah itu, lanjut Aira, nama ayah saya jadi cerita yang diwariskan ke anaknya. Ia menoleh ke Raka. Ke saya. Raka ingin mengatakan bahwa semua itu tidak adil. Tapi kata itu terasa terlalu kecil. Sore itu, kabar menyebar lebih luas. Anak-anak mulai menghindari Aira. Beberapa ibu melarang anaknya bermain dekat rumahnya. Seolah dosa bisa menular hanya dengan jarak. Raka menyaksikan semuanya dari jauh. Ia ingin bertindak, tapi setiap langkah terasa seperti menambah beban Aira. Ia mulai menyadari, membela tidak selalu berarti tampil di depan. Malam tiba dengan cepat. Di rumah kakeknya, Raka membuka kembali map tua itu. Ia membaca ulang setiap catatan, setiap nama. Ia tahu, selama kebenaran ini hanya berada di tangannya, Aira akan terus menanggung akibatnya. Di rumah kecilnya, Aira duduk memandangi dinding kosong. Ia mengingat wajah ayahnya, cara ayahnya tersenyum meski dihina. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus menanggung cerita orang lain. Dan di dua tempat yang berbeda. Keduanya mulai menyadari bahwa luka ini tidak akan sembuh hanya dengan bertahan diam. Dan Raka akhirnya berhenti berharap waktu akan menyelesaikannya sendiri. Pagi itu, ia membuka rumah kakeknya lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk lewat jendela yang retak, menerangi debu-debu halus yang beterbangan. Raka duduk di lantai, map tua terbuka di hadapannya. Dokumen-dokumen itu kini terasa seperti benda hidup, menyimpan suara orang-orang yang tidak pernah diberi ruang untuk bicara. Ia membaca ulang catatan kakeknya. Ada tanggal-tanggal yang berulang, ada nama yang dicoret lalu ditulis kembali. Ada kalimat pendek yang membuatnya berhenti lama. Tanah ini bukan sekadar warisan. Ia adalah janji yang tidak pernah ditunaikan dan luka yang diwariskan tanpa izin. Raka berdiri, berjalan keluar, menatap batas tanah yang hendak ia jual. Garis-garis imajiner itu kini terasa kejam. Di satu sisi, dunia kota menunggu kepastian. Di sisi lain, desa ini memendam amarah yang sudah terlalu lama ditahan. Tak lama kemudian, kepala desa datang bersama dua orang tua kampung. Wajah mereka serius, langkah mereka berat. Kami dengar Bapak mulai membuka dokumen lama, ujar kepala desa. Raka tidak mengelak, karena ada yang belum selesai. Salah satu orang tua itu menghela napas panjang. Beberapa hal lebih baik dibiarkan terkubur. Selama yang terkubur bukan keadilan, jawab Raka pelan. Kata itu membuat suasana menegang. Kepala desa menatap Raka lama. Kalau Bapak teruskan ini, desa akan terpecah. Raka menatap tanah di bawah kakinya. Desa ini sudah lama terpecah. Hanya saja, kami berpura-pura utuh. Mereka pergi tanpa kata sepakat. Raka tahu, sejak pagi itu, posisinya berubah. Ia bukan lagi tamu yang kebetulan datang. Ia menjadi ancaman bagi keseimbangan palsu yang selama ini dijaga. Di tempat lain, Aira berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia mendengar kabar itu dari mulut orang lain. Namanya kembali disebut-sebut, kali ini dengan nada lebih keras. Ada yang bilang Raka membela demi kepentingan sendiri. Ada pula yang menyebut Aira memanfaatkan situasi. Aira berhenti di tepi jalan, menahan air mata. Ia tidak pernah meminta pembelaan yang membuat hidupnya semakin sempit. Yang ia inginkan hanya satu. Berhenti disalahkan. Sore hari, Raka mendatangi rumah Aira. Ia berdiri di depan pintu cukup lama sebelum mengetuk. Ketika pintu terbuka, Aira menatapnya dengan mata lelah. Aku dengar, ucap Aira tanpa menunggu penjelasan. Tentang dokumen itu. Raka mengangguk. Aku tidak bisa diam lagi. Aira menghela napas. Dan saya tidak bisa terus seperti ini. Kalimat itu membuat Raka tercekat. Apa maksudmu? Apapun yang Bapak lakukan, kata Aira pelan, nama saya akan selalu dibawa. Saya yang akan menanggung. Raka ingin menyangkal, tapi ia tahu Aira benar. Ia berdiri terlalu dekat dengan pusat badai. Kalau begitu, biarkan aku yang berdiri di depan, ucap Raka. Aira tersenyum pahit. Orang seperti Bapak selalu punya pilihan untuk mundur. Orang seperti saya tidak. Keheningan menyelimuti mereka. Raka merasakan beratnya kenyataan itu. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa niat baik tidak otomatis menghapus ketimpangan.
Malam itu, sebuah pertemuan kecil digelar diam-diam di balai desa. Beberapa warga berkumpul. Suara-suara keras mulai terdengar. Ada yang menuntut Raka segera menjual tanah dan pergi. Ada pula yang mulai mempertanyakan cerita lama. Aira mendengar semuanya dari balik rumah. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang semakin mendekat. Di rumah kakeknya, Raka menatap ponsel yang kembali bergetar. Pesan dari kota semakin mendesak. Tenggat waktu semakin dekat. Pilihan semakin sempit. Ia menatap tanah di luar jendela sekali lagi. Tanah itu tidak lagi diam. Ia menuntut keputusan, dan apapun yang dipilih Raka, seseorang akan terluka lebih dalam. Dan Aira memilih memastikan bahwa orang itu bukan lagi dirinya. Pagi itu, Raka tidak menemukan Aira di tempat-tempat yang biasa. Sumur kosong. Jalan belakang balai desa sepi. Rumah kecil di ujung gang tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Hanya pintu kayu yang tampak lebih tua dari kemarin, seperti ikut menua oleh keputusan yang diambil diam-diam. Raka mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia menunggu, lalu mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tetap sunyi. Seorang tetangga melintas, menatap Raka sekilas sebelum berkata lirih, dia pergi subuh tadi. Pergi kemana? Tanya Raka, dadanya mendadak kosong. Perempuan itu mengangkat bahu. Katanya mau kerja di luar desa. Lama? Kata lama menggantung lama di kepala Raka. Ia berjalan menjauh dengan langkah tak beraturan. Di benaknya, kalimat-kalimat Aira berulang, saling bertabrakan. Tentang pilihan. Tentang harga. Tentang orang seperti dia yang selalu bisa mundur. Raka kembali ke rumah kakeknya dengan perasaan gagal yang tak bisa ia namai. Ia menatap ponsel, berharap ada pesan. Tidak ada. Tidak satu pun. Keheningan itu terasa lebih kejam daripada penolakan. Siang hari, kabar kepergian Aira menyebar cepat. Ada yang menghela napas lega. Ada yang berbisik bahwa masalah akhirnya pergi bersama sumbernya. Raka mendengar semuanya dari balik jendela. Setiap kata terasa seperti batu kecil yang dilemparkan pelan, tapi terus-menerus. Sore itu, kepala desa datang lagi. Wajahnya lebih santai dari sebelumnya. Sepertinya situasi sudah mereda, katanya. Gadis itu pergi. Kita bisa lanjutkan urusan tanah. Raka menatapnya lama. Dengan mengorbankan seseorang? Kepala desa tidak menjawab langsung. Kadang, itu harga yang tidak kita pilih, tapi terjadi. Kalimat itu membuat Raka berdiri. Harga itu selalu dibayar oleh orang yang sama. Kepala desa terdiam, lalu pamit. Raka tahu, dengan atau tanpa Aira, tekanan tidak akan berhenti. Kota masih menunggu. Desa ingin tenang. Dan dirinya berdiri di tengah, sendirian. Malam datang membawa hujan. Raka duduk di ruang tengah, map tua terbuka lagi. Ia membaca ulang tulisan kakeknya, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Di balik satu lembar yang nyaris robek, ia menemukan catatan kecil yang belum pernah ia baca. Alamat. Nama seseorang di kota kecil tak jauh dari desa. Catatan singkat tentang saksi. Raka berdiri cepat. Harapan kecil muncul, bukan untuk dirinya, tapi untuk Aira yang telah pergi tanpa pamit. Ia tahu, kalau kebenaran ini tetap diam, kepergian Aira akan sia-sia. Keesokan paginya, Raka berangkat mencari alamat itu. Perjalanan singkat terasa panjang. Ia bertemu seorang lelaki tua yang mengingat ayah Aira dengan jelas. Suaranya gemetar saat bercerita. Dia tidak salah, kata lelaki itu. Dia hanya tidak punya suara. Raka menahan napas. Setiap kata terasa seperti kepingan yang akhirnya menemukan tempatnya. Sore hari, Raka kembali ke desa membawa salinan pernyataan. Tapi desa terasa lebih dingin. Aira tidak ada. Rumahnya tetap tertutup. Raka berdiri di depan pintu itu lama sekali, berharap sesuatu berubah hanya dengan kehadirannya. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari ibunya. Dari Dewan Direksi. Tenggat terakhir. Raka menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia duduk di teras rumah kakeknya, menatap jalan yang pernah dilalui Aira saat mengantarnya pertama kali. Jalan itu kini kosong, tapi arah hidupnya sudah berubah. Malam itu, Raka akhirnya memahami satu hal yang terlambat. Cinta tidak selalu tinggal untuk bertahan, kadang ia pergi agar seseorang belajar berdiri.
Dan malam itu Raka akhirnya berdiri tanpa sandaran apapun. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah ketika Raka bangkit dari teras rumah kakeknya. Tidak ada lagi ragu yang tersisa. Ia masuk ke dalam, menutup pintu pelan, lalu membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari sana, ia mengambil satu-satunya jas yang ia bawa dari kota. Bukan untuk rapat, bukan untuk pamer. Ia hanya ingin terlihat rapi saat mengucapkan sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Pagi berikutnya, kabar itu menyebar sebelum matahari benar-benar naik. Raka mengundang warga berkumpul di balai desa. Tidak resmi, tidak melalui kepala desa. Hanya kabar dari mulut ke mulut. Banyak yang datang dengan wajah curiga. Ada pula yang datang dengan ekspresi jenuh, berharap urusan ini segera selesai. Raka berdiri di depan, sendirian. Tidak ada Aira di sisinya. Kekosongan itu terasa jelas, seperti luka yang sengaja tidak ditutup. Apalagi yang mau kamu lakukan? Suara seseorang terdengar dari belakang. Raka menarik napas panjang. Saya mau bicara. Bukan sebagai pemilik tanah. Bukan sebagai orang kota. Beberapa orang mendengus kecil. Saya bicara sebagai cucu orang yang dulu kalian percaya, lanjutnya. Dan sebagai orang yang sudah terlalu lama diam. Ia membuka map yang dibawanya. Bukan untuk dibacakan panjang-panjang, tapi cukup untuk ditunjukkan. Nama, tanggal, catatan tangan kakeknya. Ayah Aira tidak mengambil apapun, ucap Raka jelas. Dia menunggu sesuatu yang dijanjikan. Dan dia pergi membawa nama buruk yang bukan miliknya. Ruangan mulai bergeser. Ada yang menunduk. Ada yang menggeleng pelan, seperti baru sadar beban apa yang selama ini ikut mereka pikul. Kalian boleh marah pada saya, kata Raka. Boleh benci. Tapi jangan teruskan kesalahan itu pada anaknya. Hening turun lama. Lalu Raka melakukan hal yang tidak satupun orang duga. Ia menutup map itu, meletakkannya di meja, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar tapi utuh. Saya melamar Aira. Beberapa orang terkejut. Ada yang tertawa pendek, tidak percaya. Ada pula yang langsung berdiri. Kamu pikir ini cerita gampang? Bentak seseorang. Gadis itu sudah pergi. Raka mengangguk. Karena kami semua gagal menjaganya. Kepala desa berdiri. Wajahnya tegang. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ini bukan hanya soal perasaan. Ini akan memecah desa. Raka menatapnya lurus. Desa ini sudah lama retak. Saya hanya berhenti berpura-pura utuh. Pertemuan itu bubar tanpa keputusan. Tapi satu hal tidak bisa ditarik kembali. Raka telah mengikatkan dirinya, bukan dengan janji manis, tapi dengan pilihan terbuka yang akan dibayar mahal. Siang itu juga, Raka pergi meninggalkan desa. Bukan karena menyerah, tapi karena tahu, kata-kata saja tidak cukup. Ia membawa alamat saksi yang ditemukan malam sebelumnya. Sebuah kota kecil, penuh rumah kontrakan, bau asap pabrik, dan orang-orang yang hidup dengan lelah yang sama setiap hari. Ia mencarinya dari satu tempat ke tempat lain. Menanyakan nama Aira ke penjaga warung, ke mandor, ke sesama pekerja. Banyak yang menggeleng. Ada yang menatapnya curiga. Sampai akhirnya, menjelang sore, Raka melihatnya. Aira berdiri di lorong sempit sebuah bangunan tua. Seragam kerjanya kebesaran. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Ia membawa ember dan kain pel, matanya kosong, seolah hidupnya kini hanya bergerak dari satu tugas ke tugas lain. Aira, panggil Raka pelan. Gadis itu terhenti. Tubuhnya menegang. Ia menoleh perlahan, seperti takut salah dengar. Saat mata mereka bertemu, wajah Aira berubah. Bukan lega. Bukan senang. Tapi campuran marah, lelah, dan sesuatu yang hampir pecah. Kenapa Bapak kesini? Tanyanya lirih, tapi tajam. Raka mendekat, menjaga jarak. Karena aku tidak mau kamu pergi sambil membawa semua beban sendirian. Aira tertawa kecil, pahit. Terlambat. Mungkin, jawab Raka. Tapi aku tetap datang. Aira menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi lantai yang baru saja ia pel. Saya pergi supaya semuanya berhenti. Raka menggeleng pelan. Tidak ada yang berhenti. Mereka hanya menemukan orang lain untuk disalahkan. Keheningan berdiri di antara mereka. Panjang? Berat? Aku melamarmu,
ucap Raka akhirnya. Tidak keras. Tidak dramatis. Bukan untuk membawamu ke hidupku. Tapi untuk berdiri di hidupmu, apapun bentuknya. Aira mengangkat wajahnya. Matanya merah. Bapak tahu apa yang Bapak pertaruhkan. Raka mengangguk. Dan aku memilih tetap di sini. Aira memejamkan mata. Nafasnya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, ia tidak merasa sendirian. Tapi justru karena itu, ketakutannya semakin besar. Karena ia tahu, keputusan ini bukan awal yang mudah, melainkan pintu menuju ujian yang jauh lebih kejam dari sebelumnya. Dan Aira merasakannya bahkan sebelum ia sempat menjawab apapun. Lorong sempit itu kembali sunyi. Suara pel yang tadi bergesekan dengan lantai kini berhenti, menyisakan bau sabun yang menyengat dan udara pengap. Aira masih berdiri mematung, ember di tangannya hampir terlepas. Raka tidak bergerak mendekat. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Aku tidak minta jawaban sekarang, ucap Raka pelan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pura-pura pergi lagi. Aira tertawa kecil, suaranya pecah. Semua orang selalu bilang begitu. Ia meletakkan ember, lalu duduk di lantai, bersandar ke dinding yang dingin. Untuk pertama kalinya, kelelahan itu tidak ia sembunyikan. Bahunya turun, matanya kosong. Kalau Bapak tetap di sini, katanya lirih, Bapak akan kehilangan banyak hal. Raka mengangguk. Aku sudah mulai. Aira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya memburu. Saya tidak mau jadi alasan hidup orang lain hancur. Kalimat itu membuat Raka berjongkok sejajar dengannya, tetap menjaga jarak. Kamu bukan alasan. Kamu hanya cermin. Aira mengangkat kepala. Cermin apa? Cermin yang menunjukkan siapa yang selama ini diuntungkan dan siapa yang harus diam. Malam itu, mereka tidak pulang bersama. Tidak ada janji. Tidak ada pelukan. Hanya kesepakatan sunyi bahwa sesuatu telah dimulai dan tidak bisa lagi dihentikan dengan berpaling. Keesokan harinya, kabar tentang pernyataan Raka di balai desa menyusul ke kota kecil itu. Datanya cepat, seperti api di musim kering. Aira mendengarnya dari sesama pekerja. Tatapan mereka berubah. Ada yang iba. Ada yang sinis. Jadi kamu yang bikin ribut satu desa, kata seseorang setengah bercanda, setengah menyindir. Aira tersenyum tipis. Ia sudah terlalu lelah untuk membela diri. Di desa, suasana memburuk. Raka kembali dengan membawa lebih dari satu salinan pernyataan saksi. Kali ini, ia tidak menyimpannya. Ia menyerahkannya ke kepala desa, ke tokoh masyarakat, ke siapapun yang selama ini menjadi penentu suara. Tidak semua menerimanya dengan lapang. Kamu membuka luka lama, bentak seorang pria tua. Kami sudah berdamai dengan keadaan. Raka menjawab pelan, yang berdamai hanya yang tidak terluka. Beberapa warga mulai memihak. Bukan karena simpati pada Aira, tapi karena takut kebenaran itu akan terbongkar lebih jauh. Ada nama-nama lain di dokumen itu. Ada peran yang selama ini disembunyikan. Malam itu, rumah kakek Raka didatangi orang. Bukan untuk berbicara baik-baik. Pagar didorong. Lampu dimatikan dari luar. Suara langkah kaki terdengar mengelilingi rumah. Raka berdiri di ruang tengah, sendirian. Jantungnya berdegup keras, tapi pikirannya jernih. Ia tahu, inilah harga berdiri terlalu lama di tengah. Aku tidak akan pergi, ucapnya keras, meski tidak tahu siapa yang mendengar. Tak lama, suara itu mereda. Tapi pesan telah disampaikan. Keesokan paginya, Aira mendengar kabar itu. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, rasa bersalah menelan dadanya lebih kuat daripada rasa takut. Ia kembali ke desa tanpa memberitahu Raka. Saat mereka bertemu di depan rumah kakek itu, Raka terkejut. Wajahnya terlihat lelah, ada bekas tidak tidur. Kamu tidak seharusnya kembali, ucap Raka. Aira menatapnya lurus. Saya tidak bisa terus bersembunyi sementara Bapak berdiri sendirian. Raka menggeleng. Ini akan semakin buruk. Sudah buruk sejak lama, jawab Aira. Hari itu, pertemuan besar digelar. Lebih ramai dari sebelumnya. Dokumen dibacakan. Nama-nama disebut. Wajah-wajah memucat. Ada yang menyangkal. Ada yang memilih diam. Ada yang akhirnya menangis.
Kebenaran itu tidak datang sebagai pembebasan yang indah. Ia datang seperti badai yang merobohkan apapun yang rapuh. Di tengah kekacauan itu, Aira berdiri. Tangannya gemetar, tapi suaranya terdengar jelas. Ayah saya tidak sempurna, katanya. Saya juga tidak. Tapi kami tidak pantas dihukum seumur hidup karena percaya. Hening jatuh. Berat. Tidak semua orang siap menerima. Tapi tidak satu pun bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Saat sore turun, desa tidak menjadi lebih baik. Tapi ia berubah. Dan perubahan itu menyakitkan. Raka menatap Aira. Aku masih melamarmu. Aira menghela napas panjang. Air mata mengalir tanpa ia tahan. Kalau saya menerima, hidup kita tidak akan tenang. Raka menjawab pelan, aku tidak mencari tenang. Aira menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya apakah ia pantas. Yang ia takuti kini hanya satu hal. Apakah dunia akan membiarkan mereka bertahan setelah semua rahasia terlanjur terbuka? Pertanyaan itu tidak menunggu jawaban lama sebelum mulai menagih harga. Keesokan harinya, desa tidak lagi berisik oleh bisik-bisik. Ia menjadi terlalu sunyi, seperti tempat yang baru saja dilalui badai besar. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, tapi langkah mereka lebih cepat, pandangan mereka lebih singkat. Tidak ada yang ingin terlibat terlalu dalam. Raka merasakan itu sejak pagi. Ia duduk di beranda rumah kakeknya, menatap jalan kosong. Aira ada di dalam rumah, membantu membereskan dokumen-dokumen yang tercecer. Mereka tidak banyak bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin diucapkan, tapi karena masing-masing sedang menghitung risiko dengan caranya sendiri. Ponsel Raka bergetar. Kali ini bukan pesan singkat. Sebuah panggilan resmi dari kota. Pak Raka, suara di seberang terdengar kaku dan formal. Dewan direksi sudah mengambil keputusan. Raka memejamkan mata. Ia tahu panggilan ini akan datang. Saya dengar. Kami meminta Bapak kembali hari ini. Ada konsekuensi serius bila Bapak tetap melanjutkan tindakan pribadi yang berdampak pada perusahaan. Kata tindakan pribadi terdengar seperti tuduhan. Raka menghela napas. Apa konsekuensinya? Hening sejenak, lalu suara itu menjawab. Pencopotan sementara dari jabatan. Aset yang terkait nama keluarga akan dibekukan sampai situasi dianggap stabil. Raka tidak terkejut. Hanya terasa berat. Saya mengerti. Panggilan terputus. Raka menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap ke dalam rumah. Aira berdiri di ambang pintu, sejak tadi memperhatikan dari jauh. Masalah dari kota? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Aku harus kehilangan beberapa hal. Aira mendekat satu langkah. Karena saya? Raka menatapnya lama. Karena pilihanku. Kalimat itu membuat Aira menunduk. Dadanya terasa sesak. Selama hidupnya, kehilangan selalu datang tanpa ia minta. Tapi kali ini, seseorang memilih kehilangan demi berdiri di sisinya. Perasaan itu terlalu besar untuk ditanggung dengan tenang. Aku tidak pernah meminta ini, ucap Aira dengan suara bergetar. Aku tahu, jawab Raka. Dan kamu tidak berutang apapun. Menjelang siang, tekanan datang dari arah lain. Beberapa warga mendatangi rumah kakeknya. Tidak lagi marah, tapi dingin dan penuh perhitungan. Kami dengar kamu akan membatalkan penjualan tanah, kata salah satu dari mereka. Raka mengangguk. Tanah ini akan diserahkan sesuai janji lama. Itu akan mengubah kepemilikan, sahut yang lain. Banyak pihak tidak senang. Tidak semua ketidaksenangan salah, jawab Raka. Percakapan itu berakhir tanpa kata sepakat. Tapi ancaman kini lebih jelas. Bukan lagi soal reputasi, tapi soal keamanan, soal hidup yang akan dibuat sulit dengan cara-cara kecil yang menyakitkan. Sore itu, Aira duduk sendirian di kamar kecil rumah kakek itu. Ia memandangi tangannya sendiri, kasar oleh kerja, oleh air, oleh tahun-tahun bertahan. Ia teringat ayahnya. Cara ayahnya menunduk agar tidak mempermalukan orang lain. Cara ayahnya menelan kecewa tanpa suara. Ia keluar menemui Raka. Kalau saya pergi lagi, ucapnya pelan, semua ini bisa berhenti. Raka langsung menggeleng. Tidak. Bapak sudah kehilangan cukup banyak, lanjut Aira. Saya tidak mau jadi harga yang harus dibayar. Raka berdiri,
kali ini tanpa menjaga jarak. Bukan menyentuh, tapi cukup dekat untuk membuat kata-katanya terasa nyata. Aku tidak sedang membayar kamu. Aku sedang membayar masa lalu yang selama ini kubiarkan. Air mata Aira jatuh. Saya lelah, Pak. Raka mengangguk. Aku juga. Malam itu, keputusan diambil tanpa rapat besar. Tanpa pengumuman. Raka menandatangani dokumen pengalihan hak sesuai catatan lama kakeknya. Ia tahu, setelah ini, jalan kembali akan semakin sempit. Di luar, hujan turun pelan. Desa kembali basah, seolah ingin menghapus jejak, tapi justru memperjelas bekas. Aira berdiri di samping Raka saat ia menyimpan dokumen itu. Tidak ada sorak. Tidak ada lega. Hanya kesadaran pahit bahwa keadilan jarang datang dengan perasaan aman. Raka menatap Aira. Aku tetap melamarmu. Aira menghela napas panjang. Kalau saya menerima, saya harus kuat. Raka menjawab lirih. Aku tidak menjanjikan hidup yang mudah. Aira menatap hujan di luar jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencari jalan keluar. Yang ia cari kini hanyalah satu hal sederhana. Apakah setelah semua harga dibayar, masih ada ruang kecil bagi mereka untuk bernapas bersama? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh kata-kata, melainkan oleh hari-hari yang datang tanpa belas kasihan. Pagi itu, desa kembali hidup, tapi tidak lagi sama. Orang-orang tetap keluar rumah, tetap ke ladang, tetap ke pasar. Namun ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang Aira. Tidak semua menjadi ramah. Tidak semua langsung menerima. Tapi ada jeda kecil sebelum penilaian dijatuhkan. Jeda yang dulu tidak pernah ada. Aira berjalan menyusuri jalan tanah dengan langkah pelan. Ia tidak menunduk seperti biasanya. Bukan karena berani, tapi karena terlalu lelah untuk terus mengecilkan diri. Beberapa orang menatapnya. Ada yang berpaling. Ada yang mengangguk kaku. Tidak ada sapaan hangat, tapi juga tidak ada hinaan. Itu sudah cukup membuat dadanya terasa penuh. Di rumah kakek Raka, suasana hening. Raka duduk di meja kayu, menatap surat resmi yang baru saja ia terima. Stempel perusahaan tercetak jelas. Pemberhentian sementara. Pembatasan akses. Bahasa yang dingin dan rapi, seperti hidup yang selama ini ia jalani. Ia melipat surat itu, menyimpannya tanpa emosi berlebihan. Kehilangan itu sudah ia terima bahkan sebelum kalimat pertama dibaca. Aira berdiri di ambang pintu. Dari kota? Raka mengangguk. Tidak ada yang berubah dari keputusan mereka. Aira menarik napas panjang. Saya minta maaf. Raka menggeleng. Jangan. Kalimat itu tegas, tapi tidak keras. Kalau kamu minta maaf, seolah semua ini kesalahanmu. Aira menelan ludah. Ia duduk perlahan di bangku seberang. Saya tidak tahu bagaimana hidup setelah ini. Raka menatapnya lama. Aku juga tidak. Hari itu, pertemuan terakhir digelar di balai desa. Tidak seramai sebelumnya. Tidak penuh emosi meledak. Tapi justru lebih berat. Dokumen diserahkan secara resmi. Hak pengelolaan tanah dipindahkan sesuai catatan lama. Tidak ada perayaan. Hanya pengakuan diam-diam bahwa sesuatu yang salah akhirnya dikoreksi. Seorang pria tua berdiri setelah semuanya selesai. Ia menatap Aira lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ayahmu dulu sering menolongku." Kalimat itu pendek, tapi cukup membuat ruangan berhenti bernapas. Aku tidak pernah membelanya, lanjut pria itu. Dan aku menyesal. Tidak semua orang ikut bicara. Tapi satu pengakuan kecil itu menyebar seperti retakan di dinding lama. Tidak langsung runtuh, tapi cukup untuk membiarkan cahaya masuk. Aira menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Sore itu, mereka berjalan pulang bersama. Tidak berdampingan terlalu dekat. Tidak pula berjarak. Langkah mereka sejajar, tanpa saling mendahului. Nama ayahmu tidak sepenuhnya bersih hari ini, kata Raka pelan. Tapi tidak lagi sepenuhnya kotor. Aira mengangguk. Itu lebih dari yang pernah saya bayangkan. Malam turun perlahan. Desa tidak berubah menjadi tempat ideal. Masih ada bisik. Masih ada jarak. Tapi untuk pertama kalinya, Aira tidak lagi menjadi pusat tudingan. Di rumah, Raka membuka satu koper kecil. Isinya sedikit.
Ia tidak tahu berapa lama akan tinggal. Tidak tahu apa yang akan ia bangun. Tapi untuk pertama kalinya, hidupnya tidak diukur oleh rencana jangka panjang. Aira berdiri di sampingnya. Bapak tidak menyesal? Raka berhenti melipat. Ia menatap Aira. Aku menyesal tidak datang lebih cepat. Keheningan mengisi ruangan. Bukan canggung, tapi penuh makna. Aku masih melamarmu, kata Raka, tanpa seremoni. Bukan untuk mengikat, tapi untuk berjalan bersama, kalau kamu mau. Aira menutup mata. Nafasnya dalam. Lama. Saat ia membukanya kembali, tidak ada euforia di sana. Hanya keteguhan yang pelan-pelan tumbuh. Saya tidak menjanjikan apapun, ucap Aira. Saya tidak tahu apakah saya bisa selalu kuat. Raka mengangguk. Aku juga tidak. Aira menatapnya. Tapi, saya mau mencoba tinggal. Kalimat itu jatuh pelan, tapi cukup untuk mengubah arah hidup mereka. Di luar, angin malam bergerak lembut. Tidak membawa janji besar. Tidak membawa keajaiban. Hanya udara yang cukup untuk bernapas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua luka dibuka, Aira dan Raka tidak lagi berdiri melawan dunia sendirian. Meski mereka tahu, ujian terakhir belum benar-benar selesai. Pagi itu datang dengan tenang yang justru terasa mencurigakan. Aira terbangun lebih dulu. Cahaya matahari masuk pelan melalui celah jendela kayu. Tidak ada suara langkah kaki yang tergesa, tidak ada bisik-bisik yang biasanya terdengar dari luar rumah. Desa seperti menahan napas. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lantai, membiarkan rasa itu meresap tanpa buru-buru menamainya. Di ruang depan, Raka sudah bangun. Ia duduk diam, secangkir kopi dingin di tangannya. Tidak ada ponsel di dekatnya. Tidak ada agenda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pagi tidak dimulai dengan daftar kewajiban. Kamu tidak tidur? Tanya Aira pelan. Raka menoleh, tersenyum tipis. Tidur, tapi bangunnya lebih cepat. Mereka duduk berhadapan, tanpa jarak yang dibuat-buat. Hening di antara mereka tidak lagi terasa seperti ancaman. Lebih seperti ruang kosong yang akhirnya boleh diisi perlahan. Hari itu, Raka mengajak Aira berjalan ke kebun kecil di belakang rumah kakeknya. Tanahnya tidak luas. Banyak bagian yang sudah lama tidak diurus. Rumput liar tumbuh seenaknya. Tapi di sanalah, kakeknya dulu sering menghabiskan sore. Ayahmu pernah ke sini, ucap Raka tiba-tiba. Aira berhenti melangkah. Bapak tahu? Raka mengangguk. Ada catatan kecil. Tentang orang yang membantu menanam ulang setelah banjir. Aira menunduk. Dadanya terasa penuh. Ayah saya suka tanah. Katanya, tanah tidak pernah menolak orang yang datang dengan niat baik. Kalimat itu membuat Raka terdiam lama. Ia menatap tanah di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berdiri di tempat yang semestinya. Siang hari, Raka dipanggil ke balai desa. Bukan untuk rapat besar. Hanya beberapa orang yang datang. Wajah-wajah yang dulu keras kini terlihat lebih lelah daripada marah. Kami tidak akan meminta kamu pergi, kata kepala desa akhirnya. Tapi kami juga tidak bisa menjanjikan penerimaan penuh. Raka mengangguk. Saya tidak mencarinya. Seorang pria yang dulu paling vokal menentang berdiri ragu. Gadis itu, kalau dia tinggal, hidupnya tidak akan mudah. Aira yang berdiri di samping Raka menjawab tenang, hidup saya tidak pernah mudah. Tidak ada yang membalas. Kalimat itu berdiri sendiri, cukup kuat tanpa perlu dibela. Sore itu, kabar dari kota datang lagi. Kali ini lebih singkat. Lebih dingin. Status Raka tidak dipulihkan. Tidak ada janji. Tidak ada kompromi. Dunia lamanya menutup pintu tanpa suara keras. Raka membaca pesan itu sekali, lalu menghapusnya. Ia menoleh ke Aira. Aku tidak tahu apa yang bisa kuberikan sekarang. Aira tersenyum kecil. Saya tidak pernah meminta apa-apa selain kejujuran. Malam datang pelan, membawa angin yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada perayaan. Tidak ada pengumuman besar. Beberapa orang desa lewat di depan rumah. Ada yang menyapa singkat. Ada yang hanya mengangguk. Ada pula yang berpura-pura tidak melihat. Semuanya terasa cukup nyata untuk diterima. Di dalam rumah, Raka mengeluarkan cincin sederhana dari saku jaketnya. Bukan baru. Tidak berkilau. Ia menyimpannya sejak lama,
Entah untuk siapa. Aku tidak ingin mengikatmu dengan janji yang tidak bisa kupenuhi, ucap Raka. Kalau kamu memilih pergi suatu hari nanti, aku tidak akan menahan. Aira menatap cincin itu lama. Lalu menatap Raka. Saya juga tidak ingin diselamatkan. Ia mengambil cincin itu, bukan untuk langsung memakainya. Tapi saya ingin berjalan. Selama kita saling jujur. Raka mengangguk. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada air mata meledak. Hanya dua orang yang memilih berdiri di tempat yang sama, dengan beban masing-masing. Malam semakin larut. Desa kembali pada ritmenya. Di luar, suara serangga dan angin menjadi latar yang tenang. Aira berdiri di ambang pintu, menatap jalan tanah yang dulu selalu ia lalui dengan kepala tertunduk. Sekarang, ia berdiri tegak. Bukan karena dunia berubah sepenuhnya, tapi karena ia berhenti menyembunyikan dirinya. Raka berdiri di sampingnya. Ini rumah? Aira mengangguk pelan. Untuk sekarang. Raka tersenyum. Itu cukup. Tidak ada janji masa depan yang megah. Tidak ada kepastian yang menenangkan. Tapi di antara runtuhan rencana lama, mereka menemukan sesuatu yang lebih jujur. Pulang, bukan lagi soal tempat. Bukan tentang tanah, jabatan, atau nama yang dipulihkan sepenuhnya. Pulang adalah saat seseorang akhirnya berhenti berjalan sendirian.